tipes ya, atau dikenal dengan demam tifoid ya. Secara medis tipes itu kalau kita di masyarakat umum mengenalnya tipes ya. Saya pun juga tahunya tipes. Tapi di dalam bahasa medis ya, dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai demam tifoid atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai typhoid fever. Nah, tipes itu merupakan infeksi yang sifatnya akut. Akut itu artinya sifatnya itu cepat, bukan bukan sesuatu yang terjadi dalam 3 bulan dan bersifat sistemik. Sistemik itu artinya seluruh tubuh. Dia menyebabkan masalah ke seluruh tubuh kita. Nah, penyebabnya tifus itu karena mikroorganisme atau bakteri golongan Salmonella enterica jenis serotype type B. Jadi nama kumannya itu bakterinya keluarganya Salmonella enterica. Jenisnya Salmonella enterica yang type B atau disebut sebagai Salmonella type B. Dia menyerangnya sistem saluran pencernaan. Jadi bukan saluran napas ya, saluran darah bukan, tapi saluran pencernaan kita yang dia rusak. Nah, kelompok penyakit menular ini merupakan penyakit yang mudah menular dan menyerang banyak orang sehingga dapat menimbulkan wabah. Dikenal juga dengan sebutan typhus abdominalis, typhoid fever, atau enteric fever. Nah, jadi Bapak Ibu, nama tipes itu nama lainnya ada 3 ya. Typhus abdominalis, kenapa? Karena dia menyerang saluran pencernaan. Jadi disebutnya begitu. Typhoid fever karena dia ada demamnya ya, atau enteric fever ya, atau demam enterik. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, gambar ya orang yang terkena tipes ya di negara Eropa ya pada masa lalu ya. Ini masih suster zaman dulu ya pakainya, atau perawat ya, perawat seperti itu ya. Pasiennya tampak lemah ya, wajahnya pucat ya, demam ya, bibirnya kemerahan ya. Ini dia sampai membuka mulutnya karena demam tinggi ya umumnya ya. Dan ini akan diberi minum ya untuk membantu menurunkan demamnya. Menurut WHO ya, tipes itu ada 3. Yang pertama ya, demam tifoid akut non komplikasi. Jadi tipesnya tanpa komplikasi. Kedua, tipes dengan komplikasi. Komplikasi dari tipes bisa berupa melena. Melena tuh buang airnya warna hitam Bapak Ibu. Jadi saat buang air besar, kotorannya warnanya hitam. Kemudian komplikasi berikutnya adanya perforasi. Perforasi itu ususnya bolong, bahasa gampangnya ya, ususnya bolong atau robek ya, dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada perut. Jadi kalau ada orang tipes dengan aduh perutnya nggak enak nih, aduh dia ngeluh perut terus, itu Bapak Ibu bisa bilang oh ini tipes dengan komplikasi, nanti bisa menjelaskan kepada uh, kenalannya atau pasien Bapak Ibu semua. Yang ketiga, tipes dalam keadaan karir ya. Karir ini bukan karir karir prestasi pekerjaan, tapi karir ini artinya penderita tipes yang tidak tampak sakit, tapi dia membawa kuman. Jadi dia nyebarin kuman. Namanya tipes dalam keadaan karir. Jadi tipes itu ada 3 ya. Tipes tanpa komplikasi, yang kedua dengan komplikasi. Komplikasi apa aja? Buang air besar warna hitam ya karena luka pada lambung, atau ususnya robek ya, atau ususnya bolong-bolong ya, itu disebut sebagai perforasi. Dan tipes dengan rasa tidak nyaman di perut. Yang ketiga yang karir, tidak ada gejala apa-apa ya, tapi dia menulari ya. Kotorannya mengandung kuman tipes ya. Yang ketiga ini bahaya, dia bisa nularin keluarganya, orang-orang di lingkungannya ya. Bahkan kalau seorang penjual makanan, ketika dia buang air besar dan dia membersihkan, setelah dia melakukan proses membersihkan, maaf, cebok ya gitu. Nah, sesudah cebok dia nggak cuci tangan lagi pakai sabun. Habis cebok ya udah dia cuma cuci tangan pakai air. Kemudian dia ngambil deh makanan pakai tangannya ya yang bekas cebok tadi. Ternyata si tukang makanan itu tadi dia seorang tipes yang karir, yang di dalam ususnya tuh udah banyak kuman tipesnya. Nah, itu dia bisa nularin kita Bapak Ibu, ngambil makanan bihun atau ngambil apa pakai tangan ya, pakai tangan tanpa sarung tangan ya. Terus ya kita makan. Nah, kita bisa ketularan ya. Salmonella TB melalui beberapa proses diawali dengan masuknya kuman melalui makanan dan minuman yang tadi seperti kami ceritakan. Kemudian tubuh akan melakukan mekanisme pertahanan. Nah, kata si tubuh, wah ini ada bakteri masuk nih. Kita harus mempertahankan sistem imunitas kita melalui beberapa proses respon imun baik lokal maupun sistemik.
ya, proses respon imun secara lokal itu di tempat kumannya masuk, sistemik yaitu tubuhnya menjadi demam. Bisa berupa spesifik dan non spesifik serta humoral dan seluler. Jadi semua humoral tuh maksudnya ketika kita terkena kuman tipes ya, beberapa sistem hormon kita akan bereaksi ya. Dan sistem seluler itu terjadinya suatu peradangan atau inflamasi. Ketika si kuman tersebut, kuman tipes tersebut mulai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Ini permukaan dinding usus kita. Ini ceritanya begini, ya. Lumen ini artinya lumen itu area dalam ruangan di dalam dinding usus kita. Epitelium itu lapisan epitel dinding dari usus kita. Lamina propria ini bagian dalam, ya. Jadi ini ruangannya usus ceritanya. Ini yang pink ini yang merah muda ini dinding usus. Nah, ini bagian dalam dari usus ya, dinding yang lebih dalam lagi. Nah, ketika kuman tipes itu ini salmonella ini kuman tipes masuk dan ini sel ya ini kumannya masuk ya. Jadi kumannya masuk melalui invasi atau masuk ya, dia menyerang usus kita. Ini yang bulat putih ini makanan ya atau telurnya, maaf, ini telurnya. Ya, telurnya di si tipes. Nah, ini intinya ya. Telurnya pecah, kumannya keluar dan dia masuk ke dalam sel. Kuman berada di dalam sel dan dia berkembang biak ya, hyperreplication atau dia berkembang biak ya, dan dia menyebabkan, jadi mulai dari satu dinding usus ya, menyebar ke dinding sebelahnya, atau disebut reinvasion. Jadi dia bukan cuma di satu sisi tadi dia masuk, jadi dia masuk merusak di dinding usus tadi, dia berkembang biak, setelah dia berkembang jadi banyak, pindah ke sebelahnya, ya, dan menyebabkan pengeluaran interleukin 18. Nah, ketika tubuh mengeluarkan interleukin 18, interleukin 18 ini menyebabkan reaksi inflamasi, menyebabkan tubuh kita akan mengalami panas tinggi. Dan panasnya ini khas Bapak Ibu. Penderita tipes panasnya itu terutama pada malam hari, sore menjelang malam, ya. Nah, ini penjelasan dari gambar tersebut. Nah, kalau kita baca sama-sama tadi, infeksi salmonella di epitel usus masuk ya ke saluran. Setelah dia masuk ke dalam saluran selnya usus ya, di usus kuman menembus mukosa usus, dia menembus ya. Kemudian dia mengalami deskomasi menembus epitel usus. Yang ketiga, kuman berkembang biak ke dalam sel mononuklear. Ya, jadi sel mononuklear itu maksudnya di dalam salah satu sel usus kita dia berkembang dulu, namanya sel mononuklear. Baru dia menyebar, udah banyak dulu, baru dia menyebar ke samping-sampingnya, Habis itu baru dia masuk ke dalam aliran darah. Gejala klinisnya tipes, yang pertama itu demam. Ya, demamnya berlangsung 3 minggu Bapak Ibu. Jadi demam bersifat febris remittent dan suhu tidak berapa tinggi. Maksudnya apa bersifat remittent? Remittent itu pelan-pelan, tapi pasti, ya. Jadi dia pertama hangat-hangat aja, sebetulnya sore-sore. Besok hangat-hangatnya agak lebih hangat. Malam ini 37,2, besok 37,4. Besoknya lagi 37,6. Besoknya lagi 37,9. Nah, besoknya 38. Itu seperti itu ya, demam remittent. Kedua, gangguan pada saluran pencernaan. Jadi seorang yang kena tipes Bapak Ibu, ya selain demam, dia ada gangguan pada pencernaannya, bisa mulus-mulus ya, atau mulutnya ya karena dia kering di dalam tubuhnya. Kenapa bisa kering? Karena terjadi peradangan. Peradangan kan sifatnya tubuh panas. Ketika tubuh panas, tubuh akan banyak membutuhkan air ya. Cadangan cairan tubuh kita nggak cukup ya, sehingga dibutuhkan sebagai tolok ukur ya, sebagai alarmnya, tubuh kering, lidahnya kering ya. Nah, bibir kering dan pecah-pecah, kemudian lidahnya ditutupi selaput putih kotor. Jadi kalau kalau Bapak Ibu menemukan orang yang demam terutama sore ya, kemudian dia mengeluhkan perutnya nggak enak ya, coba suruh lihat lidahnya. Kalau lidahnya ditutupi selaput putih kotor ya, kemungkinan besar itu tipes ya. Selaput putih kotornya nggak tipis, tapi tebal.
Ya, ada yang tipis-tipis saja itu nggak tipes. Ya, itu bisa karena dia demam atau dia dehidrasi. Tapi kalau telaput putih yang kelihatan banget ya, kelihatan sekali putihnya tuh ada lapisan tebal ya di lidahnya, kemudian pinggirannya merah gitu. Nah, itu tipes, Bapak Ibu. Yang ketiga, bisa disertai dengan gangguan kesadaran. Kesadaran apatis dengan kesadaran seperti berkabut. Maksudnya apatis tuh gini, diam aja, maunya merem, ditanya mau makan nggak, seperti nggak nyambung, ngelihat maunya tidur lagi, mau makan, hah, hah, mau makan nggak, ngangguk, tapi dia tidur lagi. Nah, itu disebut sebagai kesadaran apatis, ya, atau dengan kesadaran seperti berkabut. Jadi kesadaran seperti berkabut itu nama lain dari typhoid. Jadi typhoid itu asalnya dari bahasa Yunani, artinya kesadaran yang berkabut. Bila klinisnya berat, dapat berlanjut menjadi koma atau gejala psikosis, disebut sebagai organic brain. Ini bukan brain tapi brain, ini salah tulis ya, harusnya N, brain syndrome, organic brain syndrome. Jadi eh, gejala yang disebabkan karena gangguan kerusakan pada otak ya, itu terjemahannya organic brain syndrome. Gejala psikosis itu gini Bapak Ibu, psikosis itu gelisah ya, maksudnya seperti orang yang psikosis itu acuan ya atau gila ya, tapi nggak langsung kita bilang gila ya, tapi seorang psikosis yang berat, dia misalnya ya dia demam tinggi terus dia ngamuk-ngamuk ya, dia meracau ya, dia ngomong yang ngaco, terus dia dikasih apa dilempar, kenapa, karena badannya nggak enak, kemudian otaknya sudah mengalami kerusakan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat orang yang kayak begitu ya, demam tinggi ya, dia dikasih obat dilempar, dikasih obat dibuntahin, dikasih makan dia makan, habis itu dia pokoknya lain, nggak seperti dirinya sendiri. Nah, jangan langsung dibilang kesurupan ya, takut, khawatir itu adalah typhoid tahap lanjut, tipes karena gangguan kesadaran, hati-hati, tipes yang sudah merusak otaknya. Yang keempat adalah pembesaran liver dan limpa. Liver ini harus tambahin R ya. Liver itu hati dan limpa. Jadi adanya pembesaran hati dan limpa. Yang kelima, tipes disertai dengan bradikadi relatif. Maksudnya apa bradikadi relatif? Artinya suhunya tambah naik, suhunya tambah panas, namun tubuhnya, nadinya ya tidak ikut naik. Karena secara normal ketika seseorang tubuhnya semakin panas, mengalami demam tinggi, Bapak Ibu raba nadinya. Nadinya tuh raba di sini, ya. Rabanya ya menggunakan jari tengah dan jari manis, ya. Diraba di sini, ya. Raba nadinya. Kalau nadinya cepat, tek, 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 nah itu disertai panas tinggi, ya. Itu yang terjadi, itu yang sebenarnya, yang semestinya. Ketika ada peningkatan suhu tubuh, nadi akan semakin cepat. Tapi kalau terjadi eh, badannya panas 39, tapi nadinya pelan. Nah, itu disebut sebagai bradikardia relatif, ya. Berapa nadi yang disebut sebagai bradikardia relatif? Yaitu nadinya hanya 60 ya, 58, padahal panasnya 39 atau 40. Yang sebenarnya harusnya terjadi adalah ketika panasnya 40, nadinya cepat. Berapa? Bisa 100, di atas 100 pokoknya. 105, 110 pada orang dewasa ya, 120 gitu. Kalau pada anak-anak, nadi di atas 100 itu nadi yang normal. Nah ini, Bapak Ibu, ini tadi kita sudah belajar sama-sama ya, secara tertulisnya. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Orang-orang yang tipes ya, ini umumnya mengeluhkan seperti ini ya. Adanya demam tinggi, sakit kepala, badannya lemas ya, batuk-batuk kering ya. Kenapa batuk kering? Karena tubuhnya kekurangan cairan, ya kekurangan air. Kenapa? Karena panas tingginya. Ya jadi batuk terus, dan ini berlangsung kurang dari 1 bulan ya. Kalau batuk-batuk kering lebih dari 1 bulan, jangan langsung dibilang tipes ya, bisa saja dia merupakan suatu batuk kronis atau batuk karena alergi, atau mesti dicari penyebabnya karena apa ya. Kemudian gangguan pencernaan, stomach pain, jadi sakit pada perut ya. Berikutnya ini khas, penderita tipes umumnya sulit buang air besar atau mengalami konstipasi. Yang biasanya setiap pagi ke belakang, maksudnya ke kamar mandi untuk buang air besar, ini kok udah 3 hari susah ya. Kemudian ada panas tinggi, kemudian panasnya terutama malam. Nah itu juga tipes.
Pada sebagian ada ras, ya ras di belakang, di bagian belakang tubuh, ya. Kalau ras ini tidak khas. Kalau ada ras ini kita bisa curiga macam-macam, bisa karena demam berdarah, ya, bisa karena gangguan pembekuan darah, ya, eh, trombositopenik, purpura, ya. Itu. Jadi tipes disertai dengan ras ini tidak khas, ya. Yang paling khas adalah demam tinggi, nyeri kepala, lemas, ya, batuk kering juga tidak khas. Yang khas berikutnya adalah gangguan pencernaan, keluhan pada pencernaannya, perutnya nggak enak, ya, mual, kayaknya mau muntah gitu, dan sulit buang air besar. Nah, ini ciri khas yang paling sering. Kemudian komplikasi. Komplikasi tipes itu dibagi menjadi beberapa, ya. Pertama, komplikasi pada usus atau disebut sebagai komplikasi intestinal. Bisa berupa perdarahan usus. Sekitar 25% penderita tipes dapat mengalami perdarahan minor yang tidak membutuhkan transfusi darah. Ya, Bapak Ibu kalau mau lihat seorang penderita tipes, dia ada komplikasi usus atau tidak, dia ada perdarahan atau tidak. Tanya, buang air besarnya warnanya apa? Kalau dia bilang warnanya hitam, hitamnya itu coklat tua atau betul-betul hitam, benar-benar hitam, hitam seperti warna petis. Iya, kalau dia nggak ngerti petis itu apa, ya sudah, warna hitam rambut. Oh ya, begitu warnanya hitam-hitam rambut. Nah, itu berarti dia sudah mulai mengalami perdarahan usus. Berarti Bapak Ibu langsung mengkategorikan, wah ini termasuk tipes dengan komplikasi perdarahan intestinal. Itu ya. Yang kedua, ya, dengan perforasi usus terjadi sekitar 3% dari penderita yang dirawat. Biasanya timbul pada minggu ketiga. Nah, ini saya kira-kira di tahun pertama ketika saya baru jadi dokter, ya. Ketika saya berdinas di rawat inap di rumah sakit di daerah, ya. Itu saya menemukan seorang anak, ya, demam tinggi, masuk rumah sakit, nggak lama dia masuk ICU, ya. Panas tinggi. Dari hasil cek semuanya dia tipes. Tapi ternyata tipesnya di minggu pertama dan minggu kedua saat anak tersebut kena tipes, ya, usia kurang lebih 12 tahun, laki-laki. Saat dia terkena tipes, Bapak Ibu, tidak dibawa ke rumah sakit. Dibawanya ke orang pintar, kemudian dikasih, ya, pokoknya bukan obat, ya. Waktu itu nggak salah jamu atau ramuan gitu, ya. Akhirnya apa? Terjadi ususnya berlubang, kebocoran usus, akhirnya meninggal di ICU, ya. Itu karena terlambat. Jadi udah parah baru dibawa ke rumah sakit. Mau dibuka ususnya udah rapuh. Dokter bedah usus pun ketika mau mengoperasi nggak berani. Kenapa? Ususnya udah rapuh. Bukan cuma bolong. Kalau bolong tapi ususnya masih kuat, enak. Bolongnya tinggal dijahit, ditambah, selesai. Tapi bolong-bolong, ya, disertai rapuh. Bapak Ibu bayangkan kain yang udah usianya puluhan tahun, udah rapuh. Jadi ditarik begini aja robek. Ditarik sini robek. Dijahit dari sini ke sini, begitu masuk benang, bagian yang bolong direkatkan, yang tadi sini ya, malah robek. Jadi sesuatu kalau udah rapuh, susah mau diapa-apain, ya, dan itu hampir semua ususnya. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Yang bisa dilakukan adalah diberikan antibiotik dosis tinggi, ya, dengan harapan atau ya kita udah terlambat. Dan ternyata betul diberikan antibiotik dosis tinggi pun kumannya sudah kemana-mana, sudah merusak otak, ususnya sudah merapuh di hampir sebagian besar ususnya. Akhirnya dia mati dan meninggal, ya, dan keluar cairan hijau dari hidungnya, dari mulutnya, ya. Pada kanan darah turun dan bahkan sampai syok. Kenapa? Iya, karena itu tadi ususnya robek, ususnya pecah, ya rapuh, ya, hancur lah ibaratnya, ya, dan terjadi bleeding di dalam perutnya. Bleeding, otomatis nadi tekanan darah semuanya drop. Nah, jadi dari 100 orang, Bapak Ibu, 3 orang itu ditemukan mengalami pecah usus atau robekan pada usus yang menyebabkan kematian. Kedua, komplikasi di luar usus, komplikasi pada jantung, pada paru, ya. Pokoknya komplikasinya bukan pada usus. Yang pertama, komplikasi pada jantung. Ya, kegagalan sirkulasi perifer, yaitu shock atau sepsis. Sepsis itu panas tinggi, kemudian bisa gangguan kesadaran, ya. Panas tingginya berapa? Di atas 40.
kemudian ada suatu miokarditis ya, inflamasi atau peradangan pada miokard ya, pada otot jantung itu, dan dapat terjadi trombosis dan tromboflebitis ya. Tromboflebitis ya, trombosis itu terjadi bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah ya. Komplikasi berikutnya komplikasi pada darah. Bisa terjadi anemia hemolitik, yaitu sel darah merahnya pecah ya. Trombositopenia yang menyebabkan itu tadi ya, gambaran ras pada punggung. Itu merupakan komplikasi di luar usus. Kemudian terjadinya koagulasi intravaskular diseminata dan sindrom uremia hemolitik. Jadi badannya bau ureum karena pemecahan dari sel darah merah ya, disebut sebagai uremia hemolitik. Komplikasi berikutnya ada komplikasi pada paru. Jadi pneumonia, peradangan pada paru, empiema, dan pleuritis. Pada liver dan kandung kemih, nah ini, pada penderita tipes seringkali diikuti oleh pembengkakan hati atau disebut sebagai hepatitis, dan gangguan pada kandung kemih, kolelitiasis. Maaf, kolelitiasis bukan kandung kemih. Ini harusnya kandung empedu ya, kolelitiasis. Ini bukan kandung kemih, ini harusnya kandung empedu. Disebut sebagai kolelitiasis. Pada ginjal, ini salahnya nanti saya betulkan sebelum saya berikan, ini saya salah ketik, mohon maaf ya. Harusnya pada kandung empedu ya, kolelitiasis. Kemudian pada ginjal menyebabkan glomerulonefritis, peradangan pada filternya ginjal, pada glomerulus, pielonefritis, dan perinefritis. Pada tulang bisa menyebabkan osteomielitis, periostitis, spondilitis, dan artritis. Nanti ini bisa dicari, Bapak Ibu bisa dicari tahu di Google apa sih periostitis, spondilitis itu apa sih. Nah gitu. Jadi nanti keluar, oh spondilitis itu karena tipes begini ya gambarannya. Neuropsikiatrik, delirium itu gelisah, meningismus, meningitis ya, peradangan pada selaput otak ya, polineuritis perifer, psikosis yang itu tadi ya, yang ngamuk-ngamuk ya, semua dilempar ya, karena neuropsikiatrik ya, komplikasi dari tipes lanjut ya, dia setelah 3 minggu ya, biasanya setelah minggu kedua, dan sindrom katatonia. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan penderita tipes, dia harus diapakan? Lakukan pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan darahnya apa saja diperiksakan, yaitu pemeriksaan darah tepi, yaitu yang diperiksa hemoglobinnya, leukositnya, trombositnya, hematokritnya, itu namanya pemeriksaan darah tepi. Bisa juga diikuti dengan pemeriksaan laju endap darah. Nah, itu termasuk kategori pemeriksaan darah tepi. Yang B, pemeriksaan bakteriologis. Pemeriksaan bakteriologis dengan isolasi dan biakan kuman. Yang ketiga, dilakukan uji serologis. Nah, ini yang paling sering dilakukan di rumah sakit, yaitu uji Widal dan uji Tubex. Ya, coba kita kupas bedanya apa sih uji Widal sama uji Tubex. Ini yang dua ini Bapak Ibu, ini yang dilakukan di rumah sakit. Pemeriksaan yang paling sederhana yaitu uji Widal. Beberapa penelitian pada kasus tipes pada anak dengan hasil biakan positif ternyata kurang efektif, yaitu hanya didapatkan sensitivitas uji Widal sebesar maksimal 74%. Dan spesifisitasnya, maksudnya secara spesifik, oh ini betulan tipes ya, dari 74% ini hanya 83% yang spesifik, betul-betul Widalnya positif, betul-betul karena tipes. Jadi nggak sampai 100% gitu ya, tapi ya lumayan lah, setidaknya kita bisa membuktikan antara tipes atau bukan ya, karena dia sudah mencapai angka 74%. Ini secara untuk praktisinya, secara prakteknya ya, kalau dalam dunia penelitian, walaupun udah mencapai hasil 74% masih dianggap kurang memuaskan. Yang memuaskan berapa? Di atas 90%. Disebut sebagai bermakna. Kalau uji Tubex, berikutnya adalah uji Tubex, disebut sebagai uji semi kuantitatif kolometrik. Ya, uji Tubex ini biayanya sedikit lebih mahal dari uji Widal Bapak Ibu, tapi dia lebih cepat. Ya, pemeriksaannya hasil lebih cepat, hanya beberapa menit. Kalau uji Widal itu membutuhkan waktu agak sedikit lama, kurang lebih 30 menit atau bisa sampai 1 jam ke atas ya. Uji Tubex ini cepat, hanya beberapa menit dan mudah untuk dikerjakan oleh petugas lab.
dan hasilnya spesifik, tingkat sensitivitasnya lebih tinggi dari Widal, pemeriksaan Widal maksudnya. Nah, ada lagi namanya pemeriksaan TV dot ya. Jadi dia namanya pemeriksaan serologis uji TV dot untuk tipes untuk mendeteksi antibodi IgM dan IgG. Nah, maksudnya apa sih, Dok? Dr. Oi? IgM dan IgG. Kalau IgM-nya positif, berarti dia tipesnya tuh baru. Dulunya belum pernah kena tipes. Tapi kalau IgG atau IgG-nya yang tinggi, berarti dia tipes yang kambuh, Bapak Ibu. Oh, itu ya, Dok. Ya. Jadi kalau IgG-nya Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu jadi seperti dokter kan, nanti kan ketika ketemu orang yang di rumah sakit atau dia pulang di rumah sakit kena tipes, coba kalau Bapak Ibu lihat ada pemeriksaan IgG, IgG-nya yang tinggi, lebih dari normalnya, ya biasa lab itu selalu ditunjukkan sebelah kanannya patokannya, normalnya berapa. Nah, hasil yang didapat oleh pasien berapa, normalnya berapa. Nah, itu nanti Bapak Ibu lihat, oh ini di atas normal, berarti kalau IgG-nya tinggi, oh berarti kamu itu tipes yang kambuh ya. Dulu kamu berarti emang udah lama nih kamu punya tipes. Nah, waktu karena kamu badannya lagi drop, si kuman tipesnya kembali menginfeksi tubuhmu. Nah, itu yang terjadi kemarin kena tipes. Jadi kemarin ini merupakan tipes lanjutan yang mungkin dulu waktu kecil kamu pernah kena tipes. Nah, gitu kan, hebat kan? Jadi Bapak Ibu bisa menjelaskan. Hasil positif pada uji TV dot didapatkan 2-3 kali setelah infeksi. Jadi ketika orang demam tinggi pertama, jangan langsung periksa IgG ya Bapak Ibu. Pernah sering dengar nggak kalau dokter bilang, nanti kalau panasnya udah 3 hari nggak turun, periksa darah ya. Nah itu maksudnya. Karena kalau hari pertama langsung periksa TV dot, periksa Widal ya, negatif. Kenapa? Belum ketahuan, belum terdeteksi kumannya, padahal dia tipes. Misalkan Widalnya, oh negatif, bukan tipes, padahal dia tipes. Jadi periksanya sebaiknya lebih dari 3 hari sesudah demam. Pada penelitian dilakukan oleh Gopala Krishnan dan kawan-kawan tahun 2002, didapatkan sensitivitas uji ini sebesar 98% tuh Bapak Ibu. Sensitivitas pemeriksaan IgM dan IgG khusus untuk tipes disebut uji TV. Spesifisitasnya sebesar 76% dan efisiensinya 84%. Jadi lebih sensitif lagi uji TV dot ini, tentunya uji Tubex. Nah ini Bapak Ibu, yang paling mahal namanya pemeriksaan kuman secara molekuler. Nah ini mah untuk dunia penelitian ya, secara di rumah sakit jarang dilakukan. Kenapa? Nanti bisa membebani pasien ya. Metode lain merupakan metode lain untuk mengidentifikasi bakteri Salmonella typhus yang akurat dengan pemeriksaan DNA gen flagellin dari bakterinya si Salmonella typhus. Uji spesifik uji spesifisitas PCR sebesar 100%. Ya, keren kan? 100% loh Bapak Ibu. Dengan sensitivitasnya nggak pakai berapa persen lagi. Dia 10 kali lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Di mana mampu mendeteksi jumlah bakteri 1-5. Jadi dalam 1 mili darah ada 1 bakteri aja ketahuan. Wah, ini ada kuman tipes ini mengandung tipes. Gitu. Jadi benar-benar di screening yang di oleh DNA dari polychain reaction ya sebesar 100%. Jadi ini pemeriksaan lab untuk tipes. Nah, jadi Bapak Ibu nggak hanya mengendap bidal, tapi ya ada cek tubex, ada pemeriksaan lab TB dot ya pemeriksaan kuman secara molekuler yaitu pemeriksaan DNA-nya ya. Kemudian orang tipes itu mesti diapakan Bapak? Pertama mesti istirahat. Nggak boleh orang tipes itu disuruh kerja. Dan perawatan untuk mencegah komplikasi. Dia kasih apa? Diistirahatkan. Ya minimal 5 hari. Minimal. Kemudian dia dirawat. Nggak harus dirawat di rumah sakit. Boleh dirawat di rumah. Dikasih minum, dikasih makan yang sehat. Ya harus ada yang membantu. Jangan sampai pasiennya bikin makan sendiri.
ambil makan sendiri, cuci piring sendiri, ya jangan, nanti dia bisa berkembang tipesnya menjadi tipes yang komplikasi. Berikutnya diberikan diet lunak dan terapi suportif. Diet lunak itu makanannya lunak Bapak Ibu. Kenapa? Karena ususnya lagi tipis. Nah, pernah dengar kan pasien tipes makannya lunak-lunak dulu ya, bubur ya dok, nggak harus ya, nasi tim boleh ya, gitu. Kenapa? Karena ususnya lagi tipis Bapak Ibu. Oh, pasien tipes dikasih peyek, walaupun ancur di mulut, tapi serpihan-serpihan peyek ya, kayak itu makanan dari Jawa yang digoreng ya, yang ada kacangnya. Serpihan-serpihannya itu bisa melukai usus, ya, yang harusnya ususnya tipis, nggak kenapa-napa karena makan peyek, ya, makan kerupuk ya, serpihannya bisa merobek usus, ya, nanti malah menjadi komplikasi. Dan terapi suportif, yaitu terapi suportif itu gini Bapak Ibu, sesuai dengan keluhannya. Ada demam, kasih obat demam. Ada mual, kasih obat mual. Ya, antiemetik, yaitu obat mual ya, obat muntah maksudnya. Kemudian cairan yang adekuat. Nah, pasien tipes harus diberikan cukup minum. Sebaiknya diinfus. Nggak mau diinfus, menolak dirawat di rumah sakit. Nah, kalau menolak di rumah sakit harus sadar diri. Pasien tipes harus mau minum. Jangan sampai nggak mau dirawat di rumah sakit, tapi minumnya juga ogah-ogahan. Dikasih minum geleng-geleng. Dikasih minum tangannya nolak. Ya, jangan ya. Karena kan itu nanti membahayakan dirinya sendiri. Yang ketiga, ini terapi utamanya Bapak Ibu, yaitu antibiotik. Antibiotik itu apa aja? Dulu ya namanya chloraphenicol, thiamphenicol, kemudian golongan apa seperti ciprofloxacin ya, ada juga ceftriaxone ya dengan dosis sesuai dengan berat badannya dan jenis golongan antibiotik yang diberikan. Ini ranahnya dokter ya, biarin kita nggak usah pusingin ya. Yang keempat, kombinasi antibiotik yang diberikan pada tifoid toksik. Jadi antibiotik itu nggak hanya satu macam. Jadi kalau ada Bapak Ibu menemukan kenalannya dirawat di rumah sakit diberikan lebih dari satu antibiotik, berarti dokter mempertimbangkan ya kemungkinan pasien ini sudah mengalami tifoid yang toksik atau tifoid dengan komplikasi. Dengan komplikasi apa? Yaitu peritonitis atau perforasi ya, khususnya lubang tadi. Dan shock septic. Nah, ini udah membutuhkan kombinasi antibiotik seperti anak yang tadi saya ceritakan 17 tahun yang lalu ya, saya menemui anak tersebut akhirnya meninggal ya, sudah diberikan kombinasi antibiotik kuat di dalam ICU padahal ya, yaitu karena terlambat dibawa. Pada kehamilan, nah ini Bapak Ibu, pada kehamilan antibiotik yang diberikan golongan ampicillin, amoxicillin, dan ceftriaxone. Nggak boleh ya pada orang hamil diberikan ciprofloxacin ya, itu nggak boleh. Jadi Bapak Ibu belajar juga nih, antibiotik hamil yang kena tipes itu golongan ampicillin, amoxicillin, dan ceftriaxone. Ampicillin di masa lalu menyebabkan gigi anak ketika lahir dan dewasa, anaknya giginya menjadi keruh Bapak Ibu. Itu karena apa? Sang ibu ketika sedang hamil mendapatkan terapi ampicillin. Itu zaman dulu ya. Jadi sekarang ampicillin sudah mulai nggak ditinggalkan, tapi dijauhin. Ya, apa namanya ya, nggak ditinggalin tapi dijauhin. Kenapa? Karena ampicillin ini masih diperlukan. Ampicillin antibiotik kuat ya. Ketika dokter mempertimbangkan daripada ibu tersebut jadi janinnya meninggal atau mengalami sepsis, ibunya meninggal, anaknya, bayinya, janinnya jadi ikutan meninggal juga. Aduh, dengan berat hati diambil pilihan diberikan ampicillin. Ya memang nanti anaknya akhirnya giginya putihnya putih keruh ya. Tapi yang penting janinnya selamat, sang ibu pun selamat. Ya, gitu. Bagaimana dengan herbal? Bisa nggak dengan supa habu? Ya, bisa nggak kita terapi dengan supa habu? Nah, ini yang kita mau bahas secara bersama tadi tentang tipesnya. Sekarang dengan herbalnya. Ya, bisa Bapak Ibu. Yaitu supa habunya yang apa? Kalau Bapak Ibu menemukan pasien dengan tipes, berikan supa habu yang alfa. Ya, semua leader yang ada di sini dan member pasti sudah hafal. Supa habu, maaf ya, suaranya kering. Supa habu yang alfa itu mengandung uh, albumin dari ikan gabus ya, dari Channa striata atau ikan gabus, dosisnya 300 mg, kemudian kurkuma dosisnya 100 mg, dan daun kelor ya, daun kelor dosisnya 100 mg. Total dalam satu kapsul supa habu alfa mengandung 500 mg kodein ya. Isinya terbagi menjadi 3 herbal tadi ya. Saya ulangin, albumin 300 mg, kurkuma 100 mg, daun kelor 100 mg.
masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri dalam membantu pasien tifus, ya. Tentunya pemberian Supahabu ini tetap harus didampingi, harus dia mendampingi antibiotik pentingnya, suportifnya, bukan terapi utamanya. Tetap terapi utama dari tipes menggunakan antibiotik. Kita bahas ya, kenapa albumin kok bisa untuk pasien tipes itu tadi, mempertahankan tekanan onkotik plasma. Peranan albumin ini dalam mempertahankan tekanan onkotik plasma, peranannya itu 80%, vital ya. Tujuannya apa? Supaya pasien yang tipes tidak mengalami shock, Bapak Ibu. Sebagai pengangkut dan pengikat dari obat-obatan. Supaya apa? Supaya diberikan obat antibiotik ya, hasilnya efektif, obatnya betul-betul masuk ke dalam sel, betul-betul bisa menghancurkan kumannya. Nah, mungkin anak yang 17 tahun yang lalu yang saya temui ya, sayangnya dulu saya belum tahu pakai albumin walaupun udah jadi dokter. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, coba sekarang Bapak Ibu udah jadi udah uh, mengetahui fungsi dari albumin. Tentunya Bapak Ibu bisa membantu peranan dari dokter. Kalau dokternya nggak tahu albumin, kasih pasiennya albumin. Supaya apa? Supaya nanti albumin kapsul maksudnya, bukan albumin yang injeksi ya. Yaitu apa? Supahabu ini. Supaya nanti obat yang diberikan oleh dokter itu efektif, lebih bisa ibaratnya bahasa lainnya lebih memiliki daya hancur yang lebih kuat. Daya hancur terhadap kuman lebih kuat gitu. Sebagai antiinflamasi itu coba dia mempertahankan tekanan onkotik biar nggak shock. Dia memaksimalkan fungsi dari obat yang diminum dan yang diinjeksikan. Yang mualnya cepat hilang. Yang muntah-muntah, reaksi muntahnya diberikan obat muntah tanpa albumin 3 hari baru perutnya enakan. Diberikan obat muntah injeksi tambah albumin Supahabu dalam 1 hari, pagi dikasih, siang dikasih, malam dikasih, malam tengah malam muntah-muntahnya berhenti ya, lebih cepat jadinya hasilnya ya. Kemudian antiinflamasi, peradangannya lebih cepat cooling down, lebih cepat, demamnya lebih mudah turun ya, komplikasi-komplikasi langsung langsung ke ya semuanya. Kemudian mempertimbangkan keseimbangan asam basa ya. Orang sakit kan nggak mau makan. Ketika orang itu jamnya dia makan, tubuh kita otomatis mengeluarkan asam lambung. Dokter Oi, kata si lambung nih, kamu tiap jam 10 pagi, kamu kan makan snack, makan lemper. Ya udah, aku keluarin asam lambung ya, kata si lambungnya. Dokter Oi, dia ngeluarin asam lambung. Ternyata PHP. Jam 10, ya, PHP itu pemberian palsu. Jam 10, si dokter Oi nggak makan lemper. Sehingga apa, asam lambung yang udah dikeluarin oleh lambung, mana kok kita udah keluar, nggak ada lempernya nih, nggak ada yang turun nih. Nah, akhirnya apa? Asam lambungnya itu karena nggak mencerna makanan, udah biasa keluar pada jam segitu, pasiennya nggak mau makan, si dokter O-nya tadi nggak mau makan, karena kan nggak enak badannya. Ya, jam 10 dia nggak biasanya makan, nggak makan. Nah, asam lambungnya jadi nggak bekerja mencerna makanan. Akhirnya apa? Jadi mengiritasi usus. Nah, itu yang membuat jadi mual, jadi perih, jadi sakit mah, jadi timbul. Kasih apa? Kasih albumin. Nah, albumin ini dia bersifat basa. Basa itu apa? Dia mengurangi kadar asam. Karena sifat basa itu menetralisir asam, menyeimbangkan kadar asam supaya kadar asamnya tidak terlalu asam, ya. Sifat albumin ini bersifat basa sehingga dia berperan sebagai buffer ya. Buffer ini bukan baper. Kalau baper bawa perasaan ya, sensitif perasaannya. Tapi kalau buffer ini penyeimbang asam basa, sifatnya basa. Sebagai antioksidan ya, bertindak menghambat produksi radikal bebas ya, sebagai antikoagulan. Nah, tapi yang kita lihat, jadi di sini kita lihat dalam membantu untuk tipes yaitu mempertahankan tekanan onkotik plasma, mencegah pasien tipes dari shock ya, jatuh kepada keadaan shock, memaksimalkan obat yang diberikan pada penderita tipes, mempercepat penurunan peradangan sehingga pasien tipes cepat sembuh, dan mempertahankan keseimbangan asam basa yang asam lambungnya meningkat ya, cepat dinetralisir oleh albumin dari Supahabu alfa ini. Ini review jurnalnya. Jadi Bapak Ibu cara begini. Fungsi dari albumin itu apa aja? Ini 1, 2, 3 ini dari kolom yang kiri, kemudian hasilnya dia ngapain aja ya. Kalau saya baca satu-satu nanti bosan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini review jurnalnya, referensinya ya. Dari jurnal yang mana pernyataan ini keluar ya. Jadi
jurnal ini berdasarkan penelitian Bapak Ibu. Jadi nggak ngarang-ngarang ya, nggak sekedar oh bisa begini, bisa seperti kita jualan obat di pinggir jalan, bisa gini, bisa gitu ya. Tapi ini semua ada evidence base-nya, ada penelitiannya. Yang itu tadi albuminnya. Yang kedua kurkuma. Kurkuma pada pasien tipes yang diutamakan ada kandungan santorizolnya ya. Tujuannya adalah dia untuk mengobati infeksi karena santorizol pada kurkuma, kandungan santorizol, sebentar saya ini santoriza maaf, kandungan santoriza pada kurkuma dia bersifat sebagai antibakterial. Dia akan mengobati infeksi, bakteri dan jamur dan sebagai antiinflamasi, menurunkan reaksi peradangan pada usus. Supaya apa? Supaya ususnya nggak cepat robek gitu. Ini fungsi dari si kurkuma pada tipes ya. Nah, kemudian kita bisa lihat tadi komplikasi tipes di luar usus dia menyebabkan apa? Hepatitis. Jadi livernya ikut-ikut meradang. Makanya Bapak Ibu jangan kaget ketika seorang kena tipes di rumah sakit sama dokter ditambahin obat minumnya kurkuma, kurkuma tablet. Kenapa? Karena ditemukan adanya eh, peradangan pada liver gitu, pada pasien tipes. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ada pasien tipes kasih Supabu alfa, di mana di dalamnya sudah ada kurkuma, sudah ada albumin, ada kurkuma lengkap ya. Berikutnya ada daun kelor ya. Dia sebagai antiinflamasi, membantu yang tadi ya, membantu alfa, membantu albumin, membantu kurkuma. Bayangin, sebagai antiinflamasi ya, anti peradangan, tiga-tiganya bekerja sebagai anti peradangan dikeroyok untuk mengatasi peradangannya. Albumin bekerja ya, kemudian kurkumanya bekerja menurunkan peradangannya dan sebagai antibakteri juga ya. Si Moringa ikutan, saya ikut bantu ya, saya ikut memadamkan peradangannya. Bapak Ibu bayangin kalau suatu kebakaran dikeroyokin rame-rame dengan cara yang tepat untuk mengatasi kebakarannya. Atau ya itu contoh, ini contohnya. Tentunya lebih cepat teratasi itu kebakaran tersebut. Dan seperti ini juga inflamasinya diberikan dari tiga herbal tersebut yang terdapat dalam Supabu. Tiga-tiganya berperan mendukung peradangan, sama-sama saling bahu-membahu, memiliki fungsi yang hampir sama dalam hal peradangannya. Meskipun di luar peradangan masing-masing punya fungsi lain, gitu, memiliki keahlian yang lain-lain. Di mana di Moringa memiliki kelebihan yang lain yang tidak dimiliki oleh albumin, yang tidak dimiliki oleh kurkuma. Ya, dia bisa sebagai sebentar ya, dia bisa sebagai nih mengurangi konstipasi. Jadi orang tipes ya, kan tadi mengalami konstipasi susah buang air besar. Nah, moringa mempermudah, bukannya dia membuat jadi diare ya, bukan. Dia bukan obat yang menyebabkan orang jadi buang air besar. Tapi dia yang tadinya sulit buang air menjadi lebih mudah untuk buang air. Gitu. Mengurangi efek dari konstipasi. Ya, dia mendetoks juga nih moringa, membuang racun. Kemudian dia antidepresan ini sebagai antidepresan. Jadi supaya penderita tipes itu tidurnya enak ya, jangan malam-malam kepikirannya apa nggak bisa tidur, gelisah ya seperti tadi ya, psikotik ya. Nah, moringa ini bisa sebagai antidepresan sehingga pasien tipes itu dia terhindar dari resiko psikotik tadi, yang ngamuk-ngamuk itu tadi ya, yaitu tipes yang lebih lanjut yang dia rata-rata dia minggu ketiga ke atas yang tidak segera diberikan antibiotik. Ini secara ringkas, peran Supabu alfa pada tipes itu ngapain aja itu tadi kita sudah bahas sama-sama. Albumin salah satunya untuk memperbaiki prestasinya, kemudian memperbaiki status gizi pasien dan mempercepat proses penyembuhan. Kurkuma kandungan santorizolnya sebagai antibakteri pada Salmonella typhorium ya, yaitu bakteri penyebab tipes ya. Bapak Ibu bayangin udah dikasih antibiotik herbalnya, dia ngebantuin ketika ada kuman yang belum sempat ditembak oleh antibiotik berusaha melarikan diri, ditangkap sama kurkuma. Kamu mau kemana? Kamu siapa? Saya kuman. Kamu kuman ya? Dimatiin der sama si kurkuma. Jadi yang lolos dari antibiotik di cover oleh kurkuma yang ada pada Supabu alfa ini. Efeknya apa? Jadi cepat sembuh kan?
ya. Jadi kerjanya si antibiotik dibantuin itu, jadi antibiotiknya nggak perang sendirian. Daun kelor ya menekan proses peradangan sebagai antibakteri juga. Nah, demikian Bapak Ibu diskusi kita. Oh ya, satu lagi maaf, pencegahan. Jadi tadi kita udah bicara diagnosanya, gejalanya, kemudian pencegahannya. Pencegahannya apa? Pertama, jaga kebersihan. Habis buang air besar, sudah cebok, sudah melakukan bersih-bersih ya, cuci tangan lagi pakai sabun. Selesai, pakai hand sanitizer. Karena sabun tidak mematikan kuman, tapi setidaknya sabun membuat kuman menjadi tidak nempel di kulit dan terbawa air ya kebuang. Tetap masih ada sisanya kuman tipes. Kalau badan kita ada tipes ya nempel nih di di telapak tubuh, di telapak tangan kita. Pakai hand sanitizer biar mati ya kumannya sehingga bebas. Nah, tipes itu nggak bisa Bapak Ibu menular dari hewan ke kita. Yang bisa terjadi adalah tipes itu penularannya antar manusia melalui apa? Fekal oral. Fekal itu kotoran manusia mengandung kuman tipes, ya terbawa menulari orang lain, ya itu. Dan air seni manusia yang mencemari makanan dan minuman. Bukannya makannya dipipisin, bukan ya. Tapi habis pipis atau daerah-daerah tertentu tercemar pipis kepegang sama kita. Di mana pipis tersebut, bekas pipis tadi, ya orang yang pipis tadi mengandung tipes badannya. Kepegang sama kita, nah terus kita nggak cuci tangan, nggak pakai sanitizer, ya megang makan, wih makanan enak nih, ambil pakai tangan kiri atau tangan kanan. Nah tangan kita tadi habis megang bekas pipis orang yang kena tipes yang kita nggak tahu. Alat tadi ternyata tercemar pipis orang itu ya, ya kan udah kering, jadi kita nggak tahu. Nah, makanya kenapa di masa pandemi selalu digalakan sering cuci tangan seperti itu. Yang berikutnya adalah vaksinasi. Bapak Ibu ada dua jenis vaksin, yaitu vaksin secara oral dan vaksin yang disuntikan. Jadi vaksin tipes bagi Bapak Ibu yang akan pergi ke luar negeri atau ke daerah di mana daerah tersebut seangka tipesnya tinggi, pesan kami usahakan divaksinasi, vaksinasi tipes. Vaksin yang diminum ya berupa vaksin hidup yang diminum TY21A ya. Ini nama vaksinnya namanya Vivotif. Pabriknya Krusell dari Switzerland atau Swiss ya. Jadi vaksinnya vaksin yang minum. Kok saya takut sih yang diminum-minum, saya takut ya. Mendingan saya suntik aja deh ya, lebih aman ya. Kalau keluar dari Swiss ya tentunya ini juga sudah diteliti ya dan dipastikan keamanan. Cuma saya takut, saya mendingan lebih sarankan yang disuntik ya. Nama vaksinnya Typhimv dan Tiferix. Jadi nama vaksinnya itu Typhimv dan Tiferix. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang tipes, tanya di sebelahnya, kamu udah pernah tipes belum? Kan keluargamu ada tipes. Kamu sudah pernah kena belum? Belum pernah. Vaksin. Emang ada vaksin tipes? Ada. Apa namanya? Tiferix. Nah, kan keren. Wih, leader Supahabu tahu ya vaksinnya. Akan lebih timbul kepercayaan ya karena Bapak Ibu tahu vaksinnya, nggak cuma nyuruh vaksin aja. Tadi tanya balik vaksinnya apa, nggak tahu, tanya sama dokter, wah kan. Tapi kalau pakai Typhimv atau Tiferix ya lebih keren ya gitu. Efektivitas sampai 80%. Terima kasih Bapak Ibu.